Saudara tahu bahwa Alkitab itu adalah pegangan hidup orang Kristen. Alkitab adalah buku paling laku di dunia, terjual paling banyak. Jadi itu satu buku yang dianggap penting oleh sekian miliar manusia. Tentu pertanyaan kita adalah begini, saudara. Kalau Alkitab itu kita lihat sebagai satu buku yang sangat penting tentu pertanyaannya adalah apakah kita berikan waktu kita untuk membaca buku paling penting di dunia. Dan dia menjadi penting karena dia adalah penuntun kehidupan daripada orang Kristen. Jadi karena itu mestinya setiap hari itu kita mestinya memberikan waktu kita untuk bisa membaca Alkitab. Untuk kita dapatkan kekuatan kita, dapatkan makanan rohani kita dari Alkitab. Ya. Apalagi sekarang dalam masa-masa lockdown begini. Nah, saya tahu beberapa saudara-saudara itu ngikutin dengan lancar sekali, bahkan mendahului apa yang dibagikan di sini, saudara sekalian. Beberapa saudara bacanya kayaknya sudah maju-maju banget. Tolong ingat bahwa membaca Alkitab, saudara sekalian, itu ada perlu ngunyahnya itu perlu, oke? Ngunyahnya itu perlu, dicernanya itu perlu. Jangan cuma makan serut gitu aja, oke? Jadi kadang-kadang orang perlu slow down, orang perlu ambil waktu untuk merenung sebentar, memikirkan ayat tertentu. Nah, saya yakin saudara-saudara ketika baca Alkitab, pasti ada ayat tertentu, kalimat tertentu, kata-kata tertentu yang seperti penting sekali buat kita ketika baca, kayak rasanya kayaknya srek gitu. Oke? Ada ayat tertentu yang membuat kita kayaknya dipaksa buat mikir, dan kita mesti lakukan proses tersebut. Ya. Jadi baca Alkitab jangan cuma sekedar kejar target, main cepat. Kenapa? Hasilnya itu nanti biasanya nggak dapat apa-apa, gizinya nggak dapat. Jadi makanan masuk tapi langsung keluar. Ya. Jadi kita mesti bikin ini mesti diserap dulu, oke? Dia mesti direnungkan ya. Nah, jadi bacalah Alkitab. Itu yang berkali-kali saya selalu ngomong. Nah, kita bicara Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Tahukah saudara bahwa dari 27 kitab itu, 21 diantaranya bentuknya itu menarik sekali, yaitu berupa surat-surat. Nah, bayangkan ini sesuatu yang mestinya bikin kita mikir juga ya. Surat-surat itu dijadikan sebagai kitab suci. Tapi dari awal sekali ketika Petrus menulis suratnya, dia sudah mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu dianggap bobotnya sama dengan kitab suci. Ya. Tulisan-tulisan dari Rasul Paulus. Nah, jadi mari kita perhatikan sekarang ya hari ini ya. Dari 27 kitab, itu 21 diantaranya adalah surat. Oke, let's take a look. Ops, mesti agak jauh nih. Bentar. Mesti ditumpuk yang agak tinggi. Belum cukup tinggi. Tambahin satu lagi. Sebentar ya. Oke, let me see. Sekarang agak bagusan lumayan. Oke, mungkin sebagian lagi ketahan oleh kurang tinggi. Tambahin lagi. Alright. Now. Oke. Saudara bisa lihat ya bahwa dari 21 surat tersebut itu mayoritas 13 surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian Petrus menulis 2 surat, Yohanes menulis 3 surat, Yakobus 1 surat, Yudas 1 surat. 1 surat lagi itu anonim, nggak ketahuan siapa penulisnya, yaitu surat kepada orang Ibrani. Jadi Paulus ini menulis 13 surat, ya. Nah, saudara perlu tahu bahwa begini, soal surat ini, kita mesti sadar bahwa pada zaman dulu, orang itu komunikasi itu terutama bagi orang-orang Yahudi, orang Israel itu, surat itu jarang-jarang sekali. Surat itu mahalnya bukan main. Dia ditulis di atas kertas khusus. Kemudian, harus
dikirimnya itu pakai kurir. Nggak ada sistem pos. Jadi kalau saya mau tulis surat, saya mesti dengan kertas khusus. Dan kemudian setelah itu untuk sampai ke si A di Surabaya, saya mesti suruh satu orang khusus dari Jakarta ke Surabaya buat nganterin surat tersebut. Mahalnya bukan main. Jadi akhirnya surat itu adalah hanya kalau ada kegentingan yang memaksa, kalau ada yang penting, atau orang yang kaya sekali baru bisa pakai namanya surat. Ya. Nah jadi saudara sekarang bayangkan, Rasul Paulus itu menulis banyak sekali surat. Bahkan Roma itu adalah salah satu surat paling panjang di dalam dari literatur zaman-zaman itu. Roma itu salah satu yang paling panjang. Jarang ada orang zaman dulu itu nulis surat panjang kayak seperti begitu, seperti Roma. Ya. Nah kenapa Paulus sampai menulis surat? Begini saudara sekalian. Saudara tahu dia itu ketika bertobat, dia itu mencoba bersaksi. Di awal begitu bertobat mencoba bersaksi, malah dia niaya. Dia terpaksa kabur, ditaruh dalam keranjang, diturunin dari tembok kota. Kemudian dia ke padang gurun di Arab. Di sana dia 3 tahun. Setelah 3 tahun, dia kemudian pulang kampung ke Tarsus. Ya, perhatikan peta ya. Oke. Panah hijau. Oke. Tarsus itu saya deketin lagi ya. Tarsus itu negara Turki sekarang ya, panah hijau itu ya. Oke. Sebenarnya itu Antioquia ya. Nah, jadi Paulus itu dari dia dari Damaskus dia ke padang gurun Arab Saudi. Di sana dia itu padang gurun Arab ya, bukan Arab Saudi, Arab, namanya Arab. Kemudian dari situ setelah 3 tahun merenung, dia kemudian kembali ke Tarsus 10 tahun. Jadi 13 tahun dia diam saja itu. Nah itulah masa-masa diam di mana ya betul namanya papirus ya, papirus. Nah, di situ dia mulai merenungkan apa yang dia dapat semua, makanya kenapa pengajarannya begitu dalam tentang Kristus. Lalu setelah itu dia ada di Antioquia. Ya, kalau tadi kita lihat di peta itu Antioquia itu di dekatnya Tarsus. Nah, di situ kemudian Antioquia menjadi senternya pengiriman misionaris ke arah Turki sana, ya. Dan kemudian ke arah Eropa. Nah, saudara begini. Saudara perhatikan bahwa dia itu keliling. Nah, ketika dia keliling, saudara mesti menemukan bahwa dia ini seseorang yang oleh Roh Kudus itu diberikan satu metode yang luar biasa. Oke? Saya tunjukkan ya. Perhatikan peta ini ya. Saudara temukan ini peta ini, itu kota yang dikasih merah, bawahnya itu atau dikotakin itu adalah kota-kota yang menerima surat dari dia. Tapi juga ada sebagian kota-kota itu, saya perhatikan, itu ada kota Tesalonika di atas itu. Kemudian ada kota Korintus, ada kota Athena, macam-macam. Oke? Saya mau tunjukkan ini supaya saudara memahami bahwa Paulus itu ketika keliling itu pakai metode. Dia nggak sembarang keliling itu. Nah, dia ketika mengunjungi daerah-daerah ini, dia itu mendatangi yang namanya kota kunci, ya. Jadi umpama contohnya, dia mengunjungi Efesus, tapi dia nggak mengunjungi Kolose. Jarak cuma kira-kira 140 km, nggak terlalu jauh. Kenapa nggak ke situ? Kenapa hanya Efesus? Di sana 3 tahun lagi di Efesus. Kolose dia nggak datang sama sekali, ya. Nah, jadi dia memilih kota-kota kunci tertentu, dia datang dan dia tinggalin kota tersebut, kadang-kadang meninggalkan kota tersebut dengan sukarela, mau sendiri atau dipaksa kabur. Nah, jadi tapi setelah dia pergi nanti, ketika dia pergi, itu di sana pasti sudah ada gereja. Kota yang dia tinggalin itu. Jadi demikianlah dia meninggalkan jejak. Nah, tapi suatu kali kemudian, dia akan kunjungi lagi kota tersebut. Untuk lihat perkembangan gimana pekerjaan yang saya sudah mulai itu seperti apa sekarang.
Atau kalaupun dia tidak bisa mengunjungi, ada satu hal yang dia lakukan. Dia tulis surat. Terutama ketika suatu kali dia masuk penjara, nggak bisa mengunjungi jemaatnya itu. Jadi akhirnya dia pakai surat. Mahal iya, tapi apa boleh buat demi penggembalaan jemaat yang dilakukan melalui surat. Nah, jadi saudara-saudara bisa menemukan bahwa ketika kita bicara surat, adalah penting saudara memperhatikan bahwa membaca surat itu beda dengan membaca Injil, beda dengan membaca kisah para rasul, beda dengan membaca wahyu, beda sekali. Bedanya itu seperti apa? Nah, bedanya adalah sekarang saudara menemukan kok betapa pentingnya yang namanya konteks. Okay? Konteks itu dimaksud adalah begini. Ini surat kepada siapa nih? Ya, ini penting sekali. Karena ada yang kepada pribadi, ada yang kepada umum. Ya. Lalu kemudian tidak hanya kepada siapa, kita mesti mencari tahu juga gimana keadaan jemaat setempat. Nah, saudara bisa mengira-ngira itu dengan jalan apa? Lihat isinya. Dari baca isinya, saudara kira-kira, wow, ini rupanya problem nih. Contoh. Ketika saudara membaca 1 Korintus, saudara akan dengan gampang menemukan bahwa gereja ini sangat karismatik. Ini gereja penuh dengan karunia, luar biasa sekali. Tapi rada kacau. Ya, bukan rada kacau, agak kacau. Mungkin ada yang bilang sangat kacau. Dan tapi Paulus nggak mengatakan hentikan karunia, nggak sama sekali. Cuma dia mengarahkan gini loh caranya itu. Jangan kalian kalau ketemu tiap kali itu bahasa roh melulu. Oke? Ya, mestinya begini caranya kalau ketemu. Jadi dia ngatur. Ya. Nah, itu contoh. Saudara bisa tahu keadaannya dari kira-kira dalam seperti itu. Nah, saudara mesti mengetahui satu lagi. Saudara mesti mengetahui kenapa dia nulis surat itu. Ini paling penting. Kenapa dia nulis surat tersebut. Oke? Begini loh. Ya. Beberapa surat itu ditulis karena ada situasi setempat yang memerlukan perhatian atau dibereskan. Contohlah Galatia, ya. Itu jelas ada masalah di situ, masalah besar. Jadi Paulus tulis surat untuk beresin masalah. Tapi ada yang nggak ada masalah sama sekali. Nah, kalau saudara-saudara memahami situasi lokal, maka saudara bisa memahami ayat tertentu yang kesannya itu sulit. Umpama contoh yang suka orang permasalahkan. 1 Timotius pasal 2 ayat 12. 1 Timotius 2 ayat 12. Ini menjadi pertempuran besar sekali ayat ini. Karena di ayat ini Paulus itu berkata demikian. Saya bacakan ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, itu gimana tuh? Okay. Sebab bukan cuma sekali dia ngomong gitu. Dia ngomong lagi di 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayat yang ke-35. Dia juga ngomong hal yang sama. Oke. 14 ayat 35. Ini sih. Ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Itu gimana tuh saudara sekalian? Jadi maka karena dua ayat ini, ada 2-3 ayat ini, orang mengatakan Paulus itu istilahnya misoginis. Paulus itu nggak suka sama perempuan. Ya. Paulus itu menindas perempuan. Nah, lama-lama bilangnya kekristenan menindas perempuan. Ya. Nah, kalau orang memahami situasi lokal setempat, maka barangkali orang nggak akan terlalu langsung nembak. Paulus nggak suka perempuan, Paulus nindas perempuan. Nggak sama sekali. Kenapa demikian? Karena di 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-5, dia mengatakan bahwa wanita boleh bernubuat. Jadi bukan nggak ada peran, boleh. Aquila dan Priscilla, teman pelayanannya Paulus, itu istrinya itu ikut ngajar kok. Saudara bisa baca di Kisah Para Rasul ya. Jadi itu namanya konteks setempat. Di mana menurut ahli teologi yang mendalami kitab Korintus, Gordon Fee namanya. Gordon Fee itu mengatakan di Korintus itu ada muncul sekelompok wanita yang adalah super rohaninya bukan main. Nah, mereka inilah yang super rohani ini yang mesti diminta untuk diem. Oke, ya. Karena lama-lama mereka jadi menguasai, ya, lama-lama jadi kemana-mana.
Ya, jadi untuk situasi tersebut muncullah ayat yang demikian, saudara sekalian. Oke, ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyadari bahwa konteksnya itu di situ ada masalah. Termasuk kelihatannya di Timotius, pelayanannya di Efesus juga ada muncul yang demikian, sehingga mesti oleh Paulus dikasihkan begini, oke, semua diam, oke. Demikianlah saudara sekalian. Jadi cuman saudara-saudara mungkin bertanya, tapi Pak, kita kan nggak pernah tahu Pak, Gordon V Pak. Kita nggak pernah tahu soal para wanita-wanita super rohani di Korintus tersebut Pak. Kalau kita nggak tahu tuh gimana Pak? Makanya saudara sekalian, orang perlu belajar dari yang lain juga. Saya kan tahu gini bukan dari karena saya ke Korintus nyari tahu sendiri. Enggak. Oke. Saya kan baca buku, saya baca Gordon V. Gordon V mengatakan demikian, rupanya begitu. Oke. Jadi orang perlu belajar terus. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, begini. Surat-surat Paulus. Paulus itu alami situasi lockdown. Lebih parah daripada kita sekarang. Kita lockdown masih bisa jalan-jalan. Paulus itu di penjara. Ya, lockdown beneran tuh. Jadi tetap sekalipun dalam situasi lockdown tetap berhubungan dengan jemaat. Nah, surat penjara itu ada 4. 1, 4 ya benar ya. Oke. 1 Efesus, 2 Filipi, 3 Kolose, 4 adalah Filemon. Oke. Jadi malam ini mari bicara 4 ini ya. 4 surat penjara ini ya, surat-surat dari penjara kemungkinan besar ya, nggak pasti ya, waktu dia di penjara di Roma, tahun 60 sampai 62. Memang ada yang bilang, itu mungkin dia di Efesus, atau mungkin dia ada ketika di Kaisarea, tapi kemungkinan lebih besar adalah ketika dia di Roma. Ya. Nah, jadi ada surat penjara, ada surat ya, Tarsus itu di Turki itu kelihatan sekali dari peta tadi itu, termasuk menurut saya juga sesuai dengan yang ini disampaikan oleh Ibu Megawati adalah bahwa tidak hanya Tarsus yang kemudian membuat kita ini prihatin, tapi juga kita bisa melihat bahwa Antioquia itu adalah sekarang itu daerah Syria. Oke, ini kan base pelayanannya Paulus ini ya, Antioquia. Oke, ini kan kelahirannya dia. Ini dulu daerah Turki, ini semua ini kan gereja semua ini. Ini gereja semua ini. Tapi sekarang kita tahu gimana situasinya ya. Sehingga ini sebenarnya memprihatinkan sekali, ya. Nah, oke. Ya betul, itu bukan lockdown, itu lockup ya. Lockup. Nah, jadi ada surat penjara ada 4, kemudian ada surat untuk jemaat Roma, Galatia, Korintus, kemudian Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, ya. Ada surat yang ke pribadi, Filemon, Timotius, Titus, ya. Oke. Nah, saudara sekalian, perhatikan satu hal ini, penting. Paulus itu menulis surat-suratnya dari dalam penjara, termasuk Efesus, yang oleh salah satu ahli teologi dikatakan puncak Alpennya Perjanjian Baru. Maksudnya bagus banget gitu, oke. Nah, jadi penjara atau lockup atau lockdown itu ternyata tidak menghalangi pelayanan. Penjara, lockup, lockdown itu tidak halangi kita itu menjadi berkat. Saya kira ini penting. Karena kebanyakan kita ini sangat gampang dipengaruhi situasi di luar kita. Sehingga ketika terjadi sesuatu kita langsung nyerah dan mengatakan saya nggak bisa. Tapi kalau saudara-saudara bisa melihat dari pelajaran dari Paulus ini dan menyadari bahwa penjara itu tidak menghalangi pelayanan. Betul terbatas. Terbatas itu iya. Tapi terhalangi? Enggak. Bedakan terbatas dengan terhalangi. Oke, saya mungkin dibatasi, tapi nggak bisa dihalangi. Jadi dia tetap bisa melayani. Ya, kita ini perlu melepaskan diri dari sekat-sekat kemungkinan. Yang ini mungkin, yang ini di luar ini nggak mungkin. Kita nggak demikian. Kita menyadari bahwa dalam situasi tertentu, hal tertentu tetap bisa dilakukan. Oke, ya jelaslah dalam situasi di penjara gitu nggak bisa lah pergi jalan-jalan lah. Ya, nggak bisa lah pergi mau kunjungi jemaat, tapi tetap saja surat-suratnya itu bisa dilakukan. Dan saya pikir zaman sekarang sudah menemukan bahwa dalam situasi lockdown begini, kan justru saudara-saudara menemukan bahwa hamba Tuhan itu sekarang sangat amat produktif untuk bicara kepada jemaat, kepada umat Kristen. Banyak sekali sekarang saudara bisa lihat di mana-mana. Ya, jadi justru situasi demikian itu membuat suburnya pelayanan. Dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya bukan unik. Karena memang dari perjanjian baru
juga demikian. Nah, jadi saudara sekalian, mudah-mudahan saudara ketika melihat surat-surat penjara ini, saudara mudah-mudahan terinspirasi untuk menyadari bahwa hal tertentu itu jangan biarkan luar itu terlalu mengukung yang di dalam kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, jadi karena itu maka kita mesti melihat hal ini, saudara-saudara sekalian. Untuk kita ini tetap bisa tetap melihat suatu kemungkinan untuk sesuatu terjadi. Saya kasih contoh ya, saudara sekalian. Orang tuh suka bilang begini, masa krisis. Tapi saya ketemu dengan orang-orang yang justru diberkati Tuhan dalam masa krisis. Dalam masa di mana orang mengeluh terjadinya berbagai penurunan dan sebagainya. Saya tahu ada saudara-saudara yang alami penurunan demikian. Tapi saudara terkasih, adalah penting kita itu melepaskan diri dari kukungan kemungkinan. Okay. Sehingga kita ini justru dalam masa demikian mencari Tuhan dan mungkin menemukan ide-ide, menemukan hal tertentu yang justru menjadi breakthrough, terobosan yang nggak akan terjadi kalau kita nggak kena demikian. Ya. Barangkali Tuhan sudah lama pengen suruh saudara belok. Tapi saudara nggak mau belok-belok karena nyaman dengan jalan ini. Lalu karena lockdown demikian, kepaksa, saudara kepepet, dan kemudian saudara akan mikir, apa yang harus saya perbuat dengan situasi ini? Dan mungkin di sini membawa terobosan yang akan jadi berkat buat saudara, sehingga 2-3 tahun lagi saudara akan berkata, waduh, itu puji Tuhan ketika lockdown dulu itu, COVID itu tahun 2020 itu, waduh justru di situ, saya di situ melihat Tuhan pimpin saya. Demikianlah kita berpikirnya dengan demikian. Oke. Ya, betul, penjara di masa Paulus cukup longgar ya. Berkenan menulis surat, demikian juga itu Watchman Nee ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat Efesus ya. Oke, saya akan gerak agak cepat. Efesus itu kota pelabuhan, kota dagang, pusat penyembahan berhala. Kalau saudara sekarang ke Efesus, kota itu sekarang itu sudah masuk ke dalam, nggak lagi di pinggir pantai. Karena lautnya itu mengering. Ya, jadi sehingga yang semula pinggir pantai sekarang jadi agak ke dalam. Ya. Nah, Efesus ini sebenarnya cukup banyak disebut di Alkitab. Di Kisah Para Rasul, itu pasal 18-20, itu cerita keadaan kejadian di Efesus. Paulus tinggal 2 tahun lebih di situ ya. Paulus tulis surat ke Timotius yang adalah gembala sidang di Efesus. Di Efesus. Jadi surat Timotius bicara tentang situasi jemaat di Efesus. Rasul Yohanes tulis suratnya 1, 2, 3 plus menulis Injilnya itu juga di Efesus. Dan Rasul Yohanes itu meninggal di Efesus. Jemaat Efesus dapat surat khusus dari Tuhan Yesus di kitab Wahyu. Jadi ini cukup banyak dibicarakan di Alkitab sebenarnya. Oke, nah mari kita lihat surat Efesus, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemungkinan besar surat ini ditulis bukan cuma buat jemaat di Efesus. Kemungkinan besar. Ini adalah hasil daripada analisa karena begini, di ujung suratnya itu nggak ada salam-salam gitu loh. Biasanya kan kalau dia lama di Efesus kan pasti ada kenal banyak orang, ya. Tapi ini nggak banyak, ya, nggak ada salam sama sekali, ya. Surat Efesus ini salah satu surat yang umum, nggak bicarain tentang masalah-masalah tertentu, nggak ada masalah sama sekali, hanya surat semacam surat edaran umum ya. Dia agak mirip dengan Kolose. Agak mirip, beberapa isinya itu adalah sama persis dengan Kolose. Yang umpama contoh soal peran suami istri ya, soal anak, soal hamba dan sebagainya itu sama dengan Kolose. Ada mirip-miripnya itu, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, begini, kalau saudara baca Efesus itu sebenarnya nggak terlalu sulit bacanya karena pembagiannya jelas. Saya begini. Efesus itu dibagi 2 bagian. Simpel saja. Pasal 1 sampai 3, pasal 4 sampai 6. Itu aja pembagiannya, ya. Rata lagi baginya, enak, ya. Pasal 1 sampai 3, pasal 4 sampai 6, bagian 1 sampai 3 itu teologia, pengajaran. 4 sampai 6 itu aplikasinya, pelaksanaannya seperti apa. Pasal 1 sampai 3 itu adalah pembenaran, justification. Pasal 4 sampai 6 itu adalah pengudusan, sanctification.
Pasal 1-3 itu hubungan dengan Tuhan, 4-6 hubungan dengan manusia. Terlihat jelas sekali pembagiannya, ya. Pasal 1-3 itu bicara hubungan vertikal, 4-6 itu hubungan horizontal. Pasal 1-3 itu apa yang Allah perbuat, 4-6 itu apa yang kita perbuat. Jadi saudara bisa melihat, oke, ya, pembagiannya itu sangat amat rapi, pembagiannya sangat amat simple. Satu kitab dibagi menjadi 2. Oke, ya, simple sekali ya. Nah, jadi saudara ketika baca, tolong ingat saja, 1-3 itu teologianya, 4-6 adalah praktek. Ya, apa yang harus kita perbuat. Jadi itu saja sih saudara sekalian. Ya, saudara sekalian, saya nggak tahu saudara-saudara sudah membaca sampai seberapa jauh. Saya nggak tahu saudara-saudara dapat apa ketika baca Efesus. Apa yang menonjol dari surat Efesus? Menurut saya adalah saudara menemukan bahwa Paulus itu punya satu concern utama, terutama di pasal 2. Yaitu dia berusaha menyatukan jemaat Yahudi sama jemaat non-Yahudi. Nanti kita baca Roma, kita akan menemukan bahwa ketegangan itu ada juga. Ketika saudara-saudara baca kisah para rasul, di pasal 15, saudara menemukan di situ sampai ada sidang ya. Sidang di Yerusalem itu apa? Membicarakan. Jadi ada banyak orang non-Yahudi masuk ke Kristen. Yang sebagian besar adalah Yahudi. Nah sekarang non-Yahudi ini masuk. Non-Yahudi ini mesti diapain? Mesti disuruh nggak lakukan apa yang dikatakan oleh hukum Musa itu? Contoh adalah sunat dan lain sebagainya. Ya, yang diputuskan nggak usah. Nah tapi ketegangan itu ada terus, termasuk sampai di Roma, termasuk juga di Efesus. Ya, jadi ada yang Yahudi, ada non-Yahudi. Dan dua-duanya ini punya pemikiran yang barangkali agak beda. Nah, Paulus itu berusaha menyatukan dua ini. Jangan sampai gereja itu terpecah jadi dua, gereja Yahudi, gereja non-Yahudi. Nah, jadi dia menekankan tentang new man in Christ, manusia baru dalam Kristus. Nah, itu yang menonjol. Kemudian yang menonjol adalah soal 5 jawatan pelayanan. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. 5 jawatan pelayanan yang dia nyatakan di pasal 4. Tentu saudara-saudara tahu lah Efesus, yaitu sering dipakai itu kalau orang kawin itu ya, hubungan suami istri di pasal 5 ya. Kemudian peperangan rohani di pasal 6, itu yang adalah bagian yang sering kali orang kutip ya. Nah, oke. Nah, itu Efesus ya. Bacalah Efesus saudara-saudara sekalian dengan pedoman tadi. Kemudian saudara sekalian Filipi. Nah, saudara perlu tahu Filipi ini adalah kota pertama di Eropa yang didatangi oleh Rasul Paulus. Paulus itu lagi di Turki dan dia itu pengen ke kanan, oke? Pengen ke kanan. Roh Kudus suruh dia jangan, dia pengen ke atas juga nggak boleh. Akhirnya di kota Troas di sini tertahan dia di situ dan kemudian malam itu dia mimpi. Dalam mimpi itu dia lihat ada orang dari seberang itu, orang Makedonia ya. Yang ada kota Filipi di situ. Nah, orang itu panggil Paulus, suruh menyeberang katanya, dan tolonglah mereka di situ. Jadi Paulus memutuskan, oh ini petunjuk Roh Kudus. Demikian dia menyeberang ke Filipi. Nah, kalau saudara menemukan ini Bizantium ini sekarang namanya Istanbul ya. Oke. Jadi Filipi ini kota penting karena dia itu penghubung dari timur ke barat. Dari barat ke timur. Dari Eropa ke Asia, dari Asia ke Eropa. Ini kota penting banget, ya. Nah, ini kota ini adalah satu kota yang istilahnya itu koloni. Saudara tahu koloni itu begini, okay? Ini adalah kota-kota tertentu di kerajaan Romawi dulu yang punya status seperti kota Roma. Artinya penduduknya itu dianggap sebagai warga negara Romawi. Dengan gaya Romawi, dengan hukum Romawi dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, jadi ini kota penting, ya. Nah, Paulus 2 kali ke situ, mengunjungi kota itu. Ya. Kunjungan pertama, saudara apa yang terjadi? Dia menangkan satu orang pengusaha wanita bernama Lydia. Kemudian dia menangkan satu orang kepala penjara di Filipi itu yang mengalami ketakutan ketika penjara goncang dan Paulus ternyata lepas dari penjara bersama Silas. Itu 2 tokoh yang dimenangkan ya. Oke. Nah, kalau tadi Efesus itu adalah surat umum. Kalau Filipi ya itu
juga ditujukan kepada jemaat, tetapi secara spesifik dia punya satu tujuan kenapa dia tulis surat tersebut. Surat itu adalah ucapan terima kasih atas dukungan orang Filipi terhadap pelayanannya. Mereka mendukung dengan uang mereka kirim uang, ya. Lalu mereka dengar bahwa Paulus sakit, jadi mereka kirim satu orang yang namanya susah disebut, namanya Epaphroditus. Ya. Epaphroditus itu datang untuk bawa persembahan dari orang Filipi, ini mendukung pelayanan. Tapi kemudian karena lihat Paulus di penjara, Epaphroditus itu memutuskan untuk stay sebentar, dia mau bantu melayani Paulus dengan segala keperluannya. Lalu dia jatuh sakit hampir meninggal. Jadi Paulus kemudian menyuruh Epaphroditus itu pulang kembali ke Filipi sambil membawa suratnya. Ya, jadi isi suratnya itu adalah satu surat pengucapan terima kasih. Saudara menemukan bahwa Filipi ini punya sesuatu hal yang membuat Filipi itu saya punya kitab favorit. Saya khotbah Filipi dari pasal 1 sampai pasal 4 selama 2 kali. Jadi saya ulang ya, sekian tahun yang lalu waktu saya masih di gereja yang dulu saya khotbah Filipi 1 sampai 4, kemudian setelah itu waktu GB Putra ada, saya ulangi lagi Filipi 1 sampai 4. Nah, saudara menemukan bahwa surat ini surat yang sangat amat ringan, surat-surat ini kata sukacita itu muncul 16 kali. Jadi ini surat yang penuh dengan sukacita, ya. Nadanya itu riang, nadanya itu ringan. Kecuali pasal 3, di situ tiba-tiba dia berubah, okay? Di situ dia ngomongnya agak keras, ya. Tentang orang-orang kelompok Yudaisme yang masuk. Ketika Paulus sudah pergi, datang orang-orang Yudaisme ini dan kemudian mereka mengatakan, oh Paulus ngajarnya kurang cukup. Mestinya dia ngajar bahwa ada penting juga kalau harus sunat juga kalau jadi Kristen. Ini Paulus yang marahnya kayak soal seperti demikian. Ya, itu dia kecam di situ. Ya. Tapi juga saudara-saudara sekalian, saudara menemukan apa yang menonjol dalam surat Filipi. Tentu tadi kata sukacita muncul 16 kali. Tapi saudara tentu tahulah Filipi itu banyak sekali dikutip. Ya enggak? Oke? Filipi 1 ayat 21. Tahu kan? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oke? Itu banyak orang kutip. Hidup bagi Kristus, mati adalah untung. Saudara tahu banyak sekali dikutip. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa menjadi sama dengan manusia, sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, karena sebagai hamba ia telah mati, saya mati di kayu salib. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu adalah salah satu bagian perjanjian baru yang paling mendalam tentang status Kristus. Jadi itu bagian yang menurut saya penting sekali. Tentu saudara tahu debat orang juga ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Itu diperdebatkan. Saya pernah satu kali diajak rapat di satu hotel bintang 5. Duduk di restoran Jepang. Lagi dalam keadaan makan. Lalu muncullah orang kita tunggu, tuan rumah, yang begitu duduk di ujung meja, langsung pertanyaan pertamanya adalah begini. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengosongkan dirinya. Seberapa kosong? Nah, itulah yang diperdebatkan, berapa kosong, seperempat kosong, setengah kosong, atau full kosong. Ketika dia dikatakan dia mengosongkan dirinya sendiri. Oke, saudara-saudara tentu tahu juga yang namanya Filipi pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke Maria juga disembunyikan di Efesus ikut Yohanes. Ada rumahnya, itu betul, ya betul sekali. Ya, oke. Oh, my favorite verse ya, oke. Nah, jadi saudara sekalian di pasal 3 ayat yang ke-14-15 atau 13 sampai 13-14, Paulus itu bicara tentang aku melupakan apa yang sudah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan ilahi dalam panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ya, itu pasal 3.
13-14. Terus saudara tahu yang sangat terkenal pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi sukacita adalah sesuatu yang bisa diatur, bisa diperintah. Dia bukan bicara mood kita, dia bicara kemauan kita, keinginan kita. Jadi dia bisa diatur-atur. Kamu sukacita? Kamu sukacita? Bisa diatur? Bisa, menurut Alkitab. Lalu saudara tahu pasal 4 ayat yang ke-6. Oke, yang sekarang banyak orang kutip. Ya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nyatakan ya kepada Tuhan dalam doa disertai dengan ucapan syukur ya. Janganlah khawatir katanya, oke? Janganlah khawatir akan apapun juga. 4 ayat 6. Tentu saudara tahu apa yang juga orang sering kutip. Pasal 4 ayat yang ke-8. Apa itu? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang suci, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu yang kemarin saya bilang, think before you think. Ya, mikir sebelum mikir. Lalu kemudian yang ngetop sekali pasal 4 ayat 13. Apa itu? Yaitu aku sanggup segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat ngetop. Oke? Ya. Lalu pasal 4 ayat 19. Apa itu? Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke? Jadi rupanya Filipi ini sebenarnya cukup populer, banyak orang kutip. Ya. Nah, ini satu surah yang gampang dibaca ya. Saudara tinggal baca dalam waktu 15 menit saja sudah selesai kan? Oke, cepat sekali. Oke? Now, Kolose saudara sekalian. Sekarang kita beranjak ke Kolose. Kolose itu adalah satu kota kecil, tadi saya katakan itu sekitar kira-kira 150 km lah dari Efesus. Jadi itu kota kecil. Mungkin itu penyebabnya kenapa Paulus nggak ke situ. Barangkali ya, karena dia selalu mengunjungi kota-kota yang nggak besar, yang strategis. Oke. Nah, jemaat Kolose dimulai oleh satu orang namanya Epafras. Epafras ini salah satu orang yang dimenangkan oleh Paulus. Nah, ketika Epafras mengunjungi Paulus di Roma, dia itu membawa berita tentang situasi di Kolose. Rupanya di Kolose ini ada masalah. Jadi, surat Kolose itu beda dengan Efesus, beda dengan Filipi. Yaitu ini ditulis spesifik. Gereja ada masalah. So, mesti diberesin. Nah, sekarang kalau saudara tanya, Pak, masalahnya apa, Pak? Jawabannya, nggak jelas. Paulus juga nggak jelasin, ini masalahnya apa. Nah, kita kalau baca, kita menemukan ternyata campur aduk masalahnya itu. Campur aduk, umpama contoh lah, pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4 itu berkata demikian di Kolose. Hal ini kukatakan, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Okay. Jadi ada orang rupanya pakai kata-kata indah, mantep-mantep, begitulah, oke? Ya. Nah, ada lagi soal jangan kamu diikat dengan namanya pakai tanggal-tanggal kalender tertentu. Jangan mau kayak gitu. Jadi rupanya ada macam-macam campur aduk masalah. Tapi intinya begini. Intinya adalah masalah di Kolose adalah sinkretisme. Sinkretisme, saudara-saudara sekalian, itu adalah istilahnya itu adalah mempercampurkan, nyampur. Nyampur apa? Injil dicampur dengan yang lain. Kristus itu dianggap hanya salah satu. Dia bukan satu-satunya. Dia tidak cukup. Mesti tambah yang lain, baru mantap. Nah, itu sinkretisme. Jadi akhirnya orang tidak cukup hanya terima Injil, hanya Kristus. Dia mesti kasih yang lain campur aduk. Jadi Paulus ini menulis surat ke jemaat di Kolose untuk melawan berbagai macam-macam campuran ini. Dan dengan demikian dia menyatakan begini saja. Christ is enough. Kristus saja sudah cukup. Nggak perlu yang lain. Dan dia tunjukkan itu dengan beberapa ayat yang indah sekali yang kita mesti baca ini, oke? Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 ini mesti dibaca saking bagusnya, ya. Dari dulu saya selalu terpesona dengan bacaan yang ini, ayat 15 ya, Kolose pasal 1 ayat 15. Saya bacakan saudara sekalian ya. Iya, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena, perhatikan ini, ayat 19. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara, pikirkan ini. Oke. Renungkan ini. Seluruh kepenuhan Allah, the fullness of God, seluruh kepenuhan Allah itu berdiam dalam Kristus. Jadi kalau seseorang ingin melihat seperti apa Allah itu, dia harus memandang kepada Kristus, yang adalah kepenuhan daripada Allah itu sendiri. Ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Dia juga penebus, dia bukan cuma pencipta, dia juga penebus. Lalu juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Lalu saudara-saudara sekalian, yang luar biasa ini adalah yang saya suka di pasal 2 ayat 13. Pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah. Bersama-sama dengan Dia sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kembali kepada pengampunan dosa. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow, luar biasa saudara sekalian. Dia gambarkan Kristus yang cukup, nggak usah yang lain. Kristus itu paling tinggi, paling mulia, paling berkuasa, paling utama. Kristus itu kepenuhan Allah, Kristus itu pencipta segala sesuatu dan penebus daripada kita sekalian. Jadi kenapa kamu perlu yang lain? Kristus saja sudah cukup, nggak usah yang lain. Saudara menemukan bahwa dalam Kolose ini dan juga dalam Efesus, dalam Filipi, saudara melihat Paulus itu mati-matian meninggikan Kristus. Dia dengan segala daya yang ada menunjukkan kemuliaan Kristus. Mengutamakan Kristus. Jelas sekali dalam Kristus, saudara sekalian, itu kata favorit yang dia pakai berkali-kali. Ya. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, dalam Kristus. Terutama di Efesus, saudara baca pasal 1, 15 ayat pertama, kata di dalam Kristus muncul 9 kali. Jadi dia sungguh-sungguh memberikan kemuliaan, keagungan kepada satu-satunya yang layak diagungkan dan dimuliakan, yaitu Yesus. Ya, itu Paulus. Ya. Oke, now sekarang last one yang adalah Filemon. Oke, Filemon adalah surat Paulus yang paling pendek, ditulis kepada satu orang kaya bernama Filemon yang di rumahnya ada gereja. Jadi dia jadi Kristen karena pelayanan Paulus dan dia tinggal di Kolose. Jadi tujuan Paulus nulis surat tersebut adalah minta tolong. Minta tolongnya begini, ini ceritanya. Jadi rupanya dalam penjara, Paulus itu memenangkan satu anak muda bernama Onesimus. Onesimus itu artinya berguna. Filemon itu artinya orang yang baik hati. Ya. Jadi orang yang baik hati punya satu budak yang bernama berguna. Okay. Tapi Onesimus ini rupanya ada lakukan sesuatu, kemungkinan besar dia nyolong barang punya majikannya itu, tuannya itu, dan kemudian dia kabur. Dia kabur, tibalah di Roma. Nah di Roma, dia rupanya ketemu sama Paulus, nggak tahu konteksnya gimana, tapi berakhir dimenangkan oleh Paulus. Jadi sekarang ini, sekalipun dia sudah kabur demikian, dia tetap sekarang memikirkan dengan bos yang dulu, majikannya dulu, tuannya itu, mesti gimanain. Jadi Paulus minta dia pulang, kembali kepada bosmu. Nah, saudara-saudara sekalian, pada zaman itu yang namanya budak kalau kabur itu hukuman paling tinggi hukuman mati. Sekalipun jarang ya, nggak semua gitu ya. Tapi maksudnya bisa sampai seperti demikian. Nah, jadi Paulus itu kemudian nulis surat ini ya kepada Filemon ini, minta tolonglah ya. Kamu punya
budak ini, Onesimus ini, itu dulu ada bikin salah. Ya. Tapi sekarang dia ini sudah bertobat, sudah jadi anak rohani saya. Ya, jadi saya minta tolong supaya ini diterima kembali ya si Onesimus ini. Karena dia sekarang berguna beneran loh. Ya, dia sekarang berguna buat saya, berguna buat kamu juga. Nah, tolong baca Filemon dan temukan 5 jurus yang dipakai oleh Paulus untuk mengatakan kamu bisa terima Onesimus. Tolong baca cariin ya. 5 alasan dia pakai. Kenapa Filemon harus mendingan terima Onesimus? Oke, lihat cara dia mempergunakan itu ya. Saya jangan ceritain, kalau saya cerita saya di khotbah nanti, oke? Ya. Bacalah Alkitab, bacalah Filemon, ya. Sekalipun orang suka meremehkan Filemon, tapi saudara sekalian, saudara perlu baca Filemon dan menemukan di sana ada Injil di Filemon. Ada Injil di situ tuh. Ya, ada Injil di situ, ya. Nah, oke. Jadi dia menganjurkan kepada Onesimus untuk ampuni ampuni Onesimus, ya. Bahkan dia mengatakan kalaupun dia ada ambil kamu punya harta apa, udah aku yang bayarnya, nanti deh aku yang bayar. Oke? Nah, kira-kira begitulah surat penjara, saudara sekalian. Efesus, Filipi, Kolose, Filemon.